Di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jawa Tengah, sebuah kampung kecil bernama Kampung Batik, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur hidup membawa misi melestarikan warisan budaya tak benda. Hampir setiap rumah memajang berbagai karya batik, termasuk Windy Indah Cahjani, pelaku UMKM batik binaan BRI. Nama Kampung Batik ada sejak masa Ki Ageng Pandanaran. Dulu, Ki Ageng Pandanaran menamakan wilayah kota Semarang berdasarkan pada aktivitas warga. Kala itu, banyak warga di Kampung Batik menjadi kuli batik. Kini, Kampung Batik masih dikenal bahkan menjadi jujukan wisata. Hanya saja, saat ini justru hanya didominasi pedagang batik. Iin menjadi perajin batik yang bertahan di kampung tersebut demi terus melestarikan batik Semarangan. Mayoritas batik karya Iin yang dibranding dengan nama Cinta Batik Semarang mengangkat motif-motif lama. Selama ini, batik ciri khas Semarang memang masih tidak beku. Pemerintah, kata dia, menginginkan batik ikon Semarang berupa Tugu Muda, Lawang Sewu, Warak Ngendok. Padahal, batik Semarangan lebih mengarah ke motif pesisiran yang dipengaruhi kehadiran beberapa etnis. Di tengah perubahan, Iin tetap mengangkat motif Semarang lama tahun 1800-1940-an. Motif batik Semarangan banyak disimpan di Belanda. Ia pun memiliki sebuah buku batik Semarang lama yang kini menjadi pedoman dirinya dalam berkarya. Batik Semarangan lebih menunjukkan batik pesisiran dengan motif flora fauna. Saya memproduksi batik yang benar-benar Semarang itu seperti apa. Saya membebaskan diri saya untuk berkreasi, untuk menuangkan ide saya dalam selembar kain sambil mengangkat motif-motif Semarang di tahun yang lama. Berarti jadi seperti itu, mensosialisasikan terus batik Semarang itu seperti apa. Kayak gitu. Berarti aslinya batik Semarang yang apa Bu ini ya, yang pesisir? Batik Semarang itu ya batik pesisiran dengan motif flora fauna yang dibuat oleh orang Semarang di kota Semarang. Jadi seperti itu. Masuk burung kuntul itu ya Bu? Kalau burung kuntul itu kita masuknya ke kategori dia bango ya. Nah, jadi kalau zaman dulu itu motif-motif yang sering dipakai kan kayak bango, bango ya, puntul kan masuknya ke bango juga nih ya. Terus kayak kupu. Terus kalau tanaman itu kayak bambu, terus bunga apa namanya sih, bunga mawar, bunga cempaka, jadi kayak gitu. Nah, jadi begini Mbak. Jadi gini, kalau untuk motif-motif yang untuk peranakan atau untuk memenuhi kebutuhan orang Cina, itu motif-motifnya kita sesuaikan. Kalau orang-orang Cina itu seringnya motif apa sih yang menjadi doa-doa mereka, menjadi salah satu filosofi yang dia yakini menjadi sebuah doa atau harapan buat mereka, kan seperti kayak kupu-kupu, bambu, kan kayak gitu. Nah, kalau orang Belanda, motif-motif apa sih yang sering dia pakai itu ya sebuah keindahan-keindahan yang ada di negara Belanda, misalkan seperti bunga krisan, bunga wisteria, terus bangau, seperti itu, bunga tulip, jadi kayak gitu itu.